Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tanpa pula kita kirimkan salawat berserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ya Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti saat ini, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur aw ila siratil mustaqim. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul cara berpuasa yang benar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk bertakwa. Dalam ayat ini Allah menegaskan kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka berarti ia telah murtad atau kafir, harus disuruh bertobat. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang telah akil balik dan berakal sehat. Puasa dianggap sah jika memiliki dua hal yang dikenal dengan rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat mengerjakan puasa. Di antaranya niat mengerjakan puasa ditetapkan pada setiap malam bulan Ramadan. Tetapi sebagian ulama di antaranya mazhab Maliki tidak mewajibkan niat di setiap malam bulan Ramadan, tetapi cukup di awal malam bulan Ramadan dengan niat akan melakukan puasa Ramadan. Dengan niat akan melakukan puasa di setiap malam bulan Ramadan. Niat rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, merokok, masukkan sesuatu dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Adapun apabila makan dan minum itu tidak disengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, apabila seorang di antaramu lupa lalu ia makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa. Hendaknya yang melanjutkan puasanya karena Allah yang telah memberikannya makan dan minum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas ada beberapa sunnah puasa yang harus dijaga ketika berpuasa. Yang pertamanya adalah makan sahur. Sesungguhnya sabda Rasulullah SAW, makan sahurlah kalian sebagaimana dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah
menyelenggarakan berbuka sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Orang-orang akan tetap dalam kebaikannya orang-orang akan tetap dalam kebaikannya selama mereka menyelenggarakan berbuka puasa. Ada surat Bukhari dan Muslim. Sebagai kesimpulan, semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Syukran. Allahumma fiqla min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa kita juga kirimkan salawat berbencingan salam kepada singa padang pasir, pemberontak kaum musyrikin, pembela kaum muslimin, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenalkan saya pada malam kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul keutamaan iman. Secara bahasa, iman berarti mempercayai dengan hati dan mengetahui atas apa yang dipercayainya dengan ilmu. Menurut pengertian agama, iman adalah membenarkan dan mempercayai mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan semua sifatnya, serta semua ibadah baik wajib maupun sunnah, dan menjauhi semua larangan dan yang haram. Dengan secara bahasa, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inni sallallahu alaihi wasallam la inni ma yu'minu la yu'minu qala inni sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Marilah kita bersama-sama memperkuat iman. Iman adalah sebagian dari iman. Iman adalah sebagian dari agama dan syariat. Sebab agama adalah tidak semua iman dari Islam dan tidak sebaiknya
dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan yang dihangati oleh maksud mengatakan adalah lisan adalah mengatakan kalimat dua syahadat seperti penjelasan Kashalani. Amal perbuatan termasuk seperti semangat. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama memperkuat iman agar tidak tergoda oleh godaan syaitan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin khairil anam. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini fi darissalam, amma ba'd. Mengawali jumpa kita melalui ceramah yang berjudul Air Mata Pemadam Api Neraka. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sebab berkat rahmat, anugerah dan petunjuknya, pada saat ini kita bisa bertemu muka dan berkumpul di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata dari tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dan luapan dari isi hati yang tak tertahankan. Sehingga dengan begitu, apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut ini. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang beriman yang kedua matanya mengalirkan air mata mengenai permukaan wajahnya sebesar kepala lalat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan disentuh api neraka untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah. Akhirnya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkan dari api neraka. Berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya nangislah, geraikan dan alirkan air mata membasahi pipi atau tumpahkan di atas sejadah ketika membaca Al-Quran atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangiskanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 82, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Artinya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, mengakhiri ceramah dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita pun perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya dan kurang lebihnya. Syukron. Allahumma fiqila aqwam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.